Muhammad Ridwan. Hari ini mendampingi kegiatan pendampingan individu 6 Bapak untuk terakhir kegiatan individu pada kegiatan CGP ini. Nah, pada hari ini ada materi yang akan disampaikan Bapak melalui wawancara ini, yaitu pemahaman aset di modul 3 itu 2. Nah, saya akan mengatakan aja apa yang dipahami oleh CGP tentang pemahaman aset itu sendiri. Maka silakan kepada Bapak Gilang untuk bisa melakukan wawancara Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini bisa langsung berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, walaupun sebenarnya pada saat rapat-rapat rutin ataupun kegiatan informal di sekolah, kami juga semua guru sering berkomunikasi dengan kepala terkait baik itu permasalahan di sekolah, kendala, dan juga yang termasuk di akhir sekarang Pak di tema di modul terakhir 3.3 tentang aset Pak, identifikasi aset yang pernah saya lakukan. Sebelumnya tugas ini juga sudah saya sharekan ke Bapak Kepala Sekolah, jadi mengenai 7 aset ya Pak ya, yang itu ada yang pertama tentang modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, keempat modal lingkungan, keenam modal finansial, keenam modal politik, dan ketujuh modal agama dan budaya. Jadi ke-7 aset itu sudah saya coba susun menurut sudut pandang saya sendiri, dan mungkin nanti berikutnya saya minta tanggapan dari Bapak mungkin terkait modal-modal aset yang ada di sekolah, terutama di lingkungan SD Negeri Puspasari. Dan mohon izin Pak, hari ini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait hal-hal yang mungkin perlu digali lebih dalam Pak tentang identifikasi aset itu Pak. Yang pertama mungkin Pak boleh langsung ya Pak ya, biar untuk memanfaatkan waktu biar gak terlalu panjang dan juga bisa sampai ke materinya. Yang pertama Pak, kalau menurut Bapak proses ataupun tahapan apa yang sudah Bapak lakukan, walaupun mungkin Bapak baru beberapa tahun di sini ya Pak ya, karena kepala sering pindah-pindah, mungkin tahapan tentang identifikasi sumber daya Pak atau aset yang pernah Bapak lakukan selama di SD Negeri Puspasari ini Pak. Pertama, karena di pendidikan sekarang sudah mempunyai data yang penting, data pokok pendidikan yang diatur dalam draft. Jadi saya pas masuk ke SD Negeri 2022 membuka dulu profil Dapori, karena di profil Dapori itu tertera segala macam, termasuk jenis PPK, aset yang ada di PPK itu apakah ini kualifikasi modul 1. Terus lagi setelah itu saya terus melihat aset-aset yang lainnya ada di SPP Pasar. Kalaupun ada yang masih dianggap pemahaman saya dianggap masih kurang atau bagaimana, insya Allah saya bertahap dalam mengikuti aset-aset yang dibutuhkan yang ada di SPP Pasar. Ini kita juga terbentuk dengan masalah aset masyarakat juga ya, orang tua siswa utamanya lingkungan itu kan. Kalau di sini masih daerah perkampungan jelas yang namanya aset. Kalau dari segi kualifikasi pendidikan, anak-anak di sini rata-rata kualifikasi pendidikan orang tua masih kebanyakan SD ya. Dan itu juga bukan aset ya, aset lingkungan. Bagaimana untuk meningkatkan pendidikan harus juga didorong dengan lingkungan yang sudah notabene gitu lah. Maka ini kualifikasi pendidikannya sudah betul minimal sekolah lah gitu kan. Mungkin baru itulah yang dari gali sambil membenahi, karena 2 tahun bukan hal yang lama ya. 2 tahun cuma dia baru melangkah lah gitu, baru melangkah. Lagian kan di sini mestinya buru-buru kalau dari aset
peralatan sarana prasarana kan di sini masih kurang, ya masih kurang. Sekarang masih bertahap terus bagaimana pengadaan kunci dulu kan itu. Zaman sekarang dunia pendidikan harus berhadapan dengan segala macam IT kan, ya. Jadi mau tidak mau ya saya harus bergerak atau harus mengejar ketertinggalannya dulu. Itu mungkin. Ya, jadi dari kesimpulan tadi mungkin ada yang mungkin dari studi langsung, termasuk dari studi referensi data mungkin ya Pak ya. Dan untuk selanjutnya Pak, barangkali dari 7 aset tadi Pak yang mungkin menjadi unggulan Pak dari menurut sudut pandang Bapak. Ya. Tadi bisa digarisbawahi SDM di sini memang lingkungan ya. SDM di sini memang masih kebanyakan dilihat dari data yang masih dilakukan, kebanyakan masih usia masih kualifikasi pendidikan lulusan SD. Nah, budaya, nah itu kan beda ya, pendidikan dan budaya beda. Budaya di sini memang masih sangat kental dan masih sangat bagus, terutama budaya gotong royong. Ya, gotong royong itu di sini masih bisa diunggulkan dan harus dipertahankan. Ya, kalau bisa itu harus dikembangkan lagi. Contoh hal kemarin, ya kemarin Dadakan kemarin dadakan saya kan bikin ini tujuannya kalau di RKS saya itu sekolah yang ramah lingkungan gitu kan, ramah lingkungan dalam arti ramah lingkungan tidak sembarang orang bisa masuk ke sekolah kalau anak-anak lagi belajar, keamanan juga gitu kan. Nah, saya mengajarkan sedikit demi sedikit dari dana BOS untuk, karena kan aset juga ya, dana BOS juga aset juga, jadi saya memanfaatkan hanya beberapa persen lah dari dana BOS untuk membenahi lingkungan agar menjadi aman, nyaman untuk anak-anak, juga ramah gitu kan. Nah, kemarin kan butuh orang, sementara yang kerja baru ada 3 orang. Nah, jam 1 ya? Jam 1 sebagai informasi minta bantuan tenaga. Alhamdulillah ya, lebih dari 20% orang tua datang gitu kan ya, dengan tiba-tiba hanya hitungan menit lah, hanya hitungan grup WA paguyuban itu, hingga grup WA paguyuban pada datang, pada hadir gitu. Jadi itu aset yang harus dipertahankan dan lagi ya harus dikembangkan, aset gotong royong, meskipun gitu kan tidak semua orang yang kualifikasi pendidikannya hanya lulusan SD, tamatan SD, tapi kalau budayanya kental untuk gotong royong ya di sini bisa dipertahankan. Bagus, saya rasakan itu, saya sangat merasakan dari segi apapun, termasuk tempo hari bulan apa ya, sekitar bulan Juli atau Agustus ada tamu dari Kementerian Pendidikan di sini, mengenai pengelolaan keuangan. Di sini kan mendadak tiba-tiba, ya masalah ada tamu enggak, nah ya gitu kan, kembang meja dari kearifan lokal dari Sikom itu kan. Nah, cuman di WA saja, banyak Pak, ya itu gotong royong masyarakatnya bagus itu, bagus. Jadi suatu program apapun di sekolah asal kita sampaikan kepada orang tua atau kepada masyarakat, insya Allah masyarakat begitu. Beda lagi dengan yang di pinggiran yang di kota-kota itu kan beda lah. Nah, karena SDM-nya tinggi, orangnya pada sibuk juga. Itu mungkin yang bisa dipertahankan. Iya, jadi dari segi budaya dan lingkungan itu yang paling bisa menonjol, utama keunggulan di SD ini ya. Lalu untuk kendala Pak, mungkin kan Bapak juga selaku ketua PGRI di kecamatan ya Pak ya, jadi bisa memantau seluruh SD yang di kecamatan Salawu. Mungkin untuk kendalanya Pak, baik itu di SD ini sendiri ataupun di SD lain Pak, kendala untuk mengembangkan aset Pak. Ya, karena tadi itu kan aset itu kan ada 7 ya. Jadi yang dikembangkan itu yang aset yang mana kan? Ya. Kalau luas kan gitu kan. Kalau kualifikasi pendidikan itu udah dikembangkan oleh pemerintah.
itu udah dikirim, namanya guru kan sekarang harus S1 kan, itu minimal harus S1. Itu tidak jadi masalah sebenarnya karena sudah dikirim oleh pemerintah lanjut untuk meningkatkan SDM-nya, terus ada PNM dan sebagainya kan gitu, ada webinar dan sebagainya itu untuk meningkatkan. Terus yang tadi itu yang jadi kendala sekarang itu baik di sini maupun di sekolah-sekolah yang lain, kita sebagai stakeholder di sini, kita berarti dihadapkan dengan aset yang berkaitan dengan sarana prasarana, ya, terutama dari prasarana yang dulu diberikan atau dikirim oleh pemerintah yang dari 2000 tahun 2003 yang lain. Nah itu harus harus didata. Nah ini jadi masalah kan, jadi kendala karena memang untuk aset sarana prasarana baru tahun-tahun ini atau 2 tahun kebelakang kita ada pembenahan pengadministrasian. Ya, kita sendiri menyadari namanya guru di SD tidak punya tenaga administrasi, gitu kan? Ya, jadi guru SD itu guru yang paling sakti, ya, 9 atau 10 mata pelajaran harus mampu, itu kan, ditambah harus menjadi operator dapodik, operator RKAN, operator simpot kan gitu, apalagi pengelola aset yang saya sendiri dari 2003 jadi guru, ya tidak mampu sih kalau harus pengadministrasian aset dari dulu susah. Itu jadi kendala karena memang kita juga butuh sih sebenarnya, butuh pemahaman pendidikan atau apa sih namanya untuk guru-guru khususnya yang ada di SD untuk lebih memahami atau lebih menguasai tentang pengadministrasian aset. Kita butuh juga untuk memahami dan memberikan edukasi kepada guru-guru SD cara pengadministrasian aset, cara pengadministrasian pengelolaan keuangan. Itu kan karena beda kan, itu aset ada peraturannya juga gitu kan. Beda lagi dengan kita hanya berkeliling di lingkungan dengan masyarakat, itu lain. Itu tidak perlu bahasa regulasi lah gitu kan, ya yang formal banget gitu kan, seperti itu. Tapi mengenai aset yang kalau bangunan oke lah, bangunan ya nampak catatan, tapi kalau hal kecil gitu, tahun 2003 beli seruling, ya serulingnya sudah tidak ada, tidak tercatat juga, tidak ada fotonya kan, sekarang harus dibuktikan itu susah. Iya, kalau dinyatakan hilang harus lapor polisi kan gitu. Iya, kalau dinyatakan tidak ditemukan suatu saat harus lapor terus ya. Kalau itu memang harus ada penyelesaian, bukan hanya dari sekolah tapi dengan pemerintah juga harus ada kebijakan yang lebih sederhana atau lebih mempermudah untuk penyelesaian. Itulah. Dan terakhir mungkin Pak, Satu lagi tentang aset lahan, lahan bangunan. Ini kesempatan saya untuk berkomunikasi melalui CDP. Barangkali ya saya hanya bermohon, hanya bisa berdoa mudah-mudahan dengan adanya CDP ini keluhan dari sekolah tentang aset tanah ya bisa terselesaikan oleh pemerintah. Jangan sampai aset tanah yang dipakai bangunan sekolah sekarang ini banyak yang menggugat. Karena statusnya tanah ini bukan tukar guling, tukar hak guna pakai dengan tanah. Kalau dulu yang namanya tanah carik desa. Di sini 1 meter, misalnya 1 meter persegi ditukar dengan tanah carik desa 2 meter kan gitu. Tapi yang tanah carik desa itu tidak dilepaskan, bukan hak milik, ya tidak boleh dijual beli kan.
tidak boleh diwariskan gitu. Nah, apalagi dibuat sertifikat itu kan tidak boleh ya. Nah, dengan adanya regulasi seperti itu tidak boleh dibuat sertifikat, dijual belikan, di oper kanan, oper alih tangan, kan itu tidak boleh. Jadi masyarakat merasa dirugikan, gitu kan? Masa dirugikan, akhirnya masyarakat meminta lagi tanah yang dipakai oleh sekolah, bukan 1-2 sekolah yang digugat oleh masyarakat, termasuk di Salawu masih ada 2 sekolah yang masih bermasalah, gitu kan? Ya sampai saat ini belum selesai. Contoh SD Mekarsari sampai saat ini belum selesai. Jadi melalui CGP ini barangkali bisa disampaikan atau bisa melihat dengan tayangan YouTube-nya gitu kan? Ya, bagaimana penyelesaian pemerintah untuk masalah aset tanah yang dipakai oleh sekolah. Jangan sampai, contoh saya, meskipun saya di sini bekerja mengikuti sesuai SK, tapi kalau kita berusaha untuk membuat kenyamanan bagi anak, kita sendiri sebagai guru, sebagai kepala sekolah merasa tidak nyaman. Ya, merasa tidak nyaman karena di sekolah suatu saat ada penggugatan tanah dan sebagainya. Bagaimana pemerintah langkah ke depan untuk memberi kenyamanan bagi guru dan tenaga kependidikan yang lebih luasnya bagi seluruh masyarakat kan gitu. Apabila sekolah ini digugat dan harus pindah, bagaimana masyarakat? Itu kan, ya itu sudah sejak dulu sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kan kita yang di bawah butuh apa ya, butuh dorongan, butuh bantuan, butuh juga penyelesaian dari pemerintah. Ya, kita kan di sini hanya mengikuti SK, ya, yang berat mengamankan bangunan di sini sebenarnya regulasi pemerintah kan, itu barangkali lah mulai CGP ini ada jalan lain, jalan untuk menyampaikan perihal kepemilikan aset tanah yang dipakai bangunan. Gitu lah. Siap Kak. Jadi lumayan juga kendala-kendalanya, jadi termasuk faktor yang berat juga, apalagi lahan vital untuk sekolah Pak. Dan terakhir yang pengen digali Pak, terkait langkah ke depan Bapak, apakah itu jangka pendek ataupun jangka panjang Pak? Kan saya juga merasakan selama 2 tahun kepemimpinan Bapak di sini, guru-guru juga alhamdulillah Pak nyaman, mulai dari terutama di sarana Pak, kami dibekali dengan teknologi IT yang peralatan yang bisa memadai Pak. Jadi kami didorong dengan istilah tidak juga cuma dengan semangat Pak, tapi juga dengan sarana yang ada, termasuk lingkungan keamanan di lingkungan sekolah. Namun ada tadi Pak yang ditanyakan strategi atau langkah Bapak selanjutnya mungkin Pak yang akan diterapkan di SD Puspasar ini untuk membedakan dengan sekolah yang lain mungkin Pak. Mumpung ada kesempatan Pak, jadi kalau langkah-langkah yang akan dilaksanakan insyaallah ke depan di SD Puspasar. Yang pertama alhamdulillah di Puspasar untuk jumlah tenaga pendidik sebenarnya sudah mencukupi. Terus bangunan sebenarnya di ruang kelas Puspasar masih prioritas, karena memang kita sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran pengelolaan dana pos, kita kan dibatasi, tidak bisa semena-mena untuk membangun ruang kelas. Meskipun pada kenyataannya kita kalaupun diberi kesempatan atau diberi bisa hanya sekitar 3 sampai 40 juta untuk ruang kelas mampu sebenarnya, ya mampu. Tapi kan dana bos bukan untuk itu ya kan, itu dana bos itu dari akaran fisik kan, ya
sementara ada DAK dari pemerintah. Saya terus masih berjuang untuk melengkapi sarana-prasarana. Ya, sebalik apapun pembelajaran mungkin kalau sarana-prasarananya kurang mendukung gitu ya, kurang mendukung. Oke lah, kita bisa belajar dari alam, bisa belajar di alam atau pembelajaran di luar kelas, oke bisa. Tapi tidak maksimal, apalagi tidak bisa dikerjakan dilaksanakan tiap hari. Ya, apalagi didukung dengan cuaca hujan ini kan kita juga bisa ya. Tetap kita butuh ruang kelas yang memadai. Sebenarnya baru ada 5 ruang kelas yang memadai. Sementara di sini sudah ada 8 rombel. Kelas 1 2 rombel, kelas 3 2 rombel, di sini sudah 8 rombel. Ya, 8 rombel kalau guru sih oke, sudah ada 7 guru ya. Ada 7 guru kelas. Ke 8 guru PAI gitu, paling guru kurang 1 ya kalau 8 rombel. Tapi ruang kelas itu tidak ada. Ya, ruang kelas tidak ada. Sementara kalau dibagi 8 rombel ada sekolah siang gitu kan. Siang. Ya, ada sekolah siang. Kalau sekolah siang pulang sekitar jam 3 gitu kan. Pulang sekitar jam 3 kalian. Nah, itu tadi terbentuk dengan kebudayaan di masyarakat, dengan agama di masyarakat terbentuk. Ya, kita oke bisa melaksanakan sekolah full day misalnya, bisa melaksanakan sekolah full day, tapi kita tidak bisa bentrok atau terbentur dengan aturan yang sudah berlaku, kebudayaan agama yang sudah berlaku di sini kan gitu. Maka kita ada DTA kan, ya ada MDA juga gitu kan. Kita bentrok dengan ya tokoh-tokoh pemuka agama dan sebagainya itu susah sebenarnya. Ya, karena di MDA sudah punya madrasah, ruang kelas dan sebagainya gitu. Jadi ya target saya sih melengkapi dulu sarananya, itu targetnya. Targetnya melengkapi dulu persarannya sambil SDM gurunya gitu kan. SDM gurunya terus ditingkatkan. Emang saya kepala-kepala termasuk bawel kali ini. Termasuk bawel, terutama dari segi disiplin dan sebagainya. Ya, termasuk ya kalau kata guru-guru ya luar juga gitu kan. Ya, datang terlambat datang kan kemarin dihukum. Dihukum harus masak. Ya, harus masak, harus menyediakan masakan gitu. Tapi bukan untuk kita, untuk semua gitu kan. Memang saya termasuk orang yang tegas juga dalam penerapan di situ. Tidak pakai papanan, tidak pakai ini, saya tiap hari tiap hari diingat, ditanya gitu, kemana nama jadi kalau untuk guru saya sekarang ya pengembangan disiplin dulu ya, pengembangan disiplin untuk guru, untuk anak-anak juga, untuk peserta didik. Namun target aset yaitu aset SDM ya kan, yang tadi guru aset SDM, terus yang aset bangunan saya kira sangat perlu ruang kelas yang memadai gitu kan. Sangat perlu ruang kelas yang memadai. Kita tidak bisa menciptakan kenyamanan, keamanan bagi anak-anak atau anak-anak belajar dengan senang kalau ruang kelasnya belum memadai gitu kan. Sementara kita dari awal saya kesini bergerak dari ruang kelasnya panas, kita cobain pasang kipas angin gitu kan. Meskipun saya tidak mampu pasang AC kan, pasang cukup lah gitu. Terus kaca kemarin kaca dan sebagainya gitu kan. Jadi pasang rajut itu untuk meningkatkan kenyamanan bagi anak-anak. Jadi target saya itu sebenarnya target itu penataan lingkungan dulu untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak. Kenyamanan, keamanan itu sangat penting.
karena selama ini sekolah selalu tiap tahun memperpanjang MOU kontrak kerjasama dengan puskesmas, dengan kesehatan, juga dengan kepolisian. Karena itu bagian dari EPADIR akreditasi kan, EPADIR akreditasi. Apakah sekolah ada kerjasama kerjasama dengan luar instansi kan, luar instansi. Alhamdulillah kerjasama dengan Polsek sudah, kerjasama dengan puskesmas juga. Jadi kan puskesmas itu pemantauan kesehatan saya, kesehatan gigi, kesehatan anak dan imunisasi kemarin itu kan bersama juga dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, kecamatan. Insya Allah hanya target yang mungkin lebih dari 100% itu ruang kelas. Sama itu ya Bapak. Ruang kelas dan kenyamanan lahan, keamanan lahan yang dipakai. Mungkin barangkali Bapak kan lebih sering komunikasi dengan di tingkat PBBP Jabar dan sebagainya. Ya, apa salahnya sih kalau masalah karena diangkat? Ya, sampaikan jadi topik buat nanti perbaikan ke depannya. Ya, mungkin sementara dicukupkan segitu Bapak. Pertanyaan-pertanyaan saya beberapa penggalian terkait aset yang ada di sekolah. Sekali lagi terima kasih Pak atas kenyamanannya, atas waktunya yang diberikan dari ini, dan juga saya merasa tidak hanya didukung moral Pak, tapi juga mulai dari dukungan fisik pun saya ngerasain selama jadi CGP sekarang. Mulai dari laptop baru Pak dapat, terus sarana sekolah wifi, apapun itu yang bisa mendukung, alhamdulillah diberikan oleh sekolah melalui Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang lain pun memberikan support yang lebih dari yang yang seharusnya gitu. Jadi terus mendukung saya selama CGP ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Untuk closingnya mungkin saya kembalikan ke Pak Ridwan selaku PP saya. Terima kasih Pak. Bila kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang telah menyampaikan luar biasa luas banget Bapak masalah yang nanti akan saya sampaikan di Zoom Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan itu nanti akan kami sampaikan Pak. Kenapa kita ada wawancara dengan Bapak Kepala dengan PGP-nya, tujuannya mendengarkan aset apa yang sebenarnya akan dituangkan ditampilkan yang luar biasa untuk Bapak. Terima kasih dan Pak Gilang CGP yang luar biasa. Amin. Dan sukses untuk Pak Gilang. Didukung oleh Bapak Kepala yang luar biasa memiliki semangatnya untuk memajukan sekolah. Iya. Saya pribadi mohon maaf Bapak Gilang. Mudah-mudahan hari ini diberkahi oleh Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama punya takut untuk mencoba.